Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Budwi. Pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan topik diversifikasi produk berbasis udang. Capaian pembelajaran daripada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk dapat mengetahui berbagai jenis diversifikasi produk berbasis udang itu sendiri. Nah, kita ketahui bahwasanya udang termasuk di dalam jenis krustasea dan merupakan hasil perikanan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Udang sendiri juga menjadi salah satu produk hasil perikanan yang nantinya pasti berpotensi karena memiliki aroma dan cita rasa yang spesifik, kemudian juga bentuk yang menarik, dan ini apabila udang diolah untuk menjadi produk perikanan ini akan bernilai jual yang tinggi. Nah, kita ketahui juga bahwasanya komposisi daripada kandungan gizi di udang itu sendiri sangatlah tinggi. Kita bisa melihat daripada tabel berikut bahwasanya udang di sini memiliki kandungan 20%-nya adalah protein. Tapi kita juga bisa melihat bahwasanya ada kandungan air yang juga cukup tinggi, yaitu 78,45%, sehingga dari dua komponen kandungan gizi tersebut ini harus kita optimalkan begitu ya, dalam artian harus dilakukan suatu proses penanganan dan pengolahan yang baik agar udang ini tidak mudah untuk membusuk. Nah, ciri-ciri daripada udang segar ini adalah kita bisa melihat daripada warnanya. Jadi warnanya udang ini jernih dan tidak terdapat daripada black spot ya atau bintik-bintik hitam. Kemudian daging udang segar terasa ketika ditekan ya. Kemudian kulit, kaki serta kepala udang itu juga tidak mudah lepas, dan pastinya ketika dilakukan proses pembauan daripada udang itu sendiri, dia memiliki ciri khas yang segar ya, dan tidak berbau busuk seperti itu. Nah, saya sebutkan tadi di awal bahwasanya kandungan gizi atau komponen gizi daripada udang ini cukup tinggi di bagian protein dan juga airnya, dan ini yang menjadikan udang adalah salah satu komoditas yang perishable atau yang mudah sekali untuk mengalami proses pembusukan. Bisa disebabkan oleh aktivitas enzim, bakteri, sehingga penanganan udang sangat nantinya mempengaruhi daripada mutu hasil olahan perikanan itu sendiri. Nah, upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan kualitas dan kesegaran udang adalah dengan penanganan yang tepat dan dapat dicegah kemunduran mutunya dengan melakukan berbagai pengolahan produknya. Nah, kita ketahui terlebih dahulu apa itu produk olahan perikanan. Jadi produk olahan perikanan adalah produk olahan pangan maupun non pangan yang nantinya dapat dimanfaatkan ya, yang bersumber dari pastinya sumber daya kelautan dan perikanan itu sendiri, baik itu ikan, udang, dan rumput laut. Di sini kita akan menggarisbawahi dari segi udangnya yang nanti dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan daripada faktor-faktor mutu, gizi sebagai upaya bagi kita untuk peningkatan konsumsi produk perikanan, baik itu secara quality maupun juga quantity, sehingga juga bisa meningkatkan daripada nilai jualnya. Nah, kita sebelum melakukan proses pengolahan, kita pastinya harus juga melihat persyaratan mutu udang itu sendiri. Nah, mutu udang terutama ini ditentukan dengan keadaan fisik dan organoleptiknya. Organoleptik di sini kita bisa melihat penampakannya, warna, bau, rasa, dan juga tekstur daripada udang tersebut. Oleh karena itu tidak boleh ada cacat, rusak, atau defek yang nantinya bisa mengurangi daripada nilai dari mutu udang. Kita bisa melihat standar mutu ini berdasarkan SNI 2007 terkait dengan udang ya, terkait dengan mutu dan keamanan produk udang beku. Kita bisa melihat bahwasannya ada berbagai indikator yang nantinya itu bisa kita bandingkan. Oh, ternyata ini udangnya termasuk bisa lolos untuk produksi atau tidak.
terutama untuk di bagian cemaran mikrobiologi maupun cemaran kimiawi. Jadi harus negatif untuk salmonella, negatif untuk vibrio, kemudian juga tidak ada cemaran chloramphenicol maupun juga nitrofura. Nah, kesegaran ikan ini sendiri, kesegaran udang ini sendiri kita juga bisa separatekan ya, kita bisa bagi menjadi 4 kelas mutu utama. Yang pertama, di mana udang ini mempunyai mutu yang prima. Jadi dikatakan udang memiliki mutu yang prima di sini atau baik sekali, yaitu di mana udang itu memang masih betul-betul fresh atau segar, belum ada perubahan warna, warnanya masih transparan dan tidak ada bintik-bintik hitam. Kemudian ada klasifikasi yang kedua, yaitu udang yang mempunyai mutu yang baik atau fancy. Nah, udang ini mutunya di bawah prima, ditandai dengan adanya kulit udang yang sudah tampak seperti pecah-pecah gitu ya, terletak. Tubuh udangnya juga melunak, tetapi warna masih baik dan dapat diterima, serta tidak ada noda-noda hitamnya. Sedangkan klasifikasi yang ketiga ini udang bermutu sedang atau medium, di mana kita bisa tandai bahwasanya udang itu sudah tidak utuh lagi, dagingnya sudah tidak lentur lagi, kemudian ada di bagian permukaan tubuhnya itu ada noda berwarna hitam ataupun merah gelap. Dan yang terakhir yaitu udang yang bermutu rendah atau jelek atau rusak, di mana kulit udang ini banyak yang pecah ya, pecah dan mengelupas, ruas-ruas tubuhnya juga sudah banyak yang putus dan udang ini tidak utuh lagi. Hal tersebut yang nantinya akan membedakan grade masing-masing udang, apakah termasuk prima, baik, medium atau rusak. Nah, biasanya kalau rusak ini perusahaan akan melakukan reject dan tidak bisa dilanjutkan untuk proses produksi selanjutnya. Kemudian kita langsung kepada diversifikasi produk udang yang kita khususkan terlebih dahulu untuk pangan. Jadi kita ada udang beku, di mana produk olahan udang beku ini kalau kita bagi berdasarkan bentukannya ini dapat dibagi menjadi utuh, baik nanti itu ada head on maupun headless dan juga peel. Berdasarkan produknya, produk udang ini dibagi menjadi 3 nantinya. Yang pertama adalah bahan baku mentah atau raw frozen product, kemudian ada produk rebus beku, jadi pre-cooking frozen product yang dimasak terlebih dahulu baru dibekukan, dan terakhir yaitu produk olahan beku atau proses frozen product. Nah, pada prinsipnya pembekuan udang ini merupakan salah satu cara untuk bisa kita memperlambat begitu ya terjadinya proses penurunan mutu, baik itu secara autolisis, bakteriologis maupun juga oksidasi. Nah, untuk produk udang mentah ya, kita tadi sebut ada beberapa bentukan begitu ya. Yang pertama adalah head on. Jadi head on ini di mana udang dibiarkan utuh tanpa dipotong kepalanya, sedangkan kebalikannya atau headless ini di mana masih dibagi 2 lagi. Jadi ada yang headless shell on, jadi dipotong kepalanya tapi kulitnya tetap ada, ataupun juga headless shell off. Jadi udang di mana dipotong kepalanya kemudian kulitnya tidak disertakan atau tidak dibuang ya. Jadi ininya kalau shell on tadi masih ada kulit, kepalanya dipotong, sedangkan kalau shell off ini berarti dipotong kepala dan juga kulitnya. Kemudian ada macam bentukan udang. Nah, macam bentukan udang yang ketiga adalah peel. Jadi tadi kalau sudah head on, headless, sekarang masuk di peel. Peel ini ada 5. Biasanya kita ketahui ada peel tail on, ada peel tail on, ada peel undivided, ada peel undivided, dan juga butterfly.
Jadi intinya kalau dilihat daripada macam bentukan udang ini, di mana udang untuk yang peel tail on, jadi udang dibuang di bagian kepala, dikupas kulit hingga satu ruas di atas ekor, tapi ekornya masih ada. Kemudian untuk PDTO ini sebenarnya hampir sama dengan PTO, tapi bagian punggungnya dibelah ya untuk diambil kotorannya. Biasanya bisa menggunakan pinset atau pisau begitu ya. Ada yang bagian hitam itu adalah kotoran yang ada di bagian punggungnya yang harus dikeluarkan. Kemudian ada PND. PND ini juga di mana udang ini dikupas secara keseluruhan, kemudian dibelah dan diambil kotorannya. Kemudian ada PUD, ini di mana udang dikupas kulit dan kepalanya, tapi tidak dibelah punggungnya. Jadi hanya kepala dibuang, kulit dibuang, kemudian kotorannya juga dibuang, tapi tidak dibelah untuk bagian punggungnya. Dan yang terakhir seperti butterfly gitu ya. Jadi dibersihkan tadi semua, kepala, kulit, kemudian isi perutnya ya, kotorannya itu kemudian dibelah sampai seperti butterfly, tapi tidak putus antar sisi-sisinya. Kemudian masuk di udang rebus beku atau pre-cooking frozen product. Ini merupakan produk udang kupas beku yang kulitnya itu dikupas mulai dari leher hingga ekor, akan tetapi ususnya tidak dibersihkan. Nah, biasanya untuk tipe produk seperti ini menggunakan udang jenis kecil ya. Jadi rata-rata ukurannya itu memang kecil, sehingga kalau dilakukan proses pembekuan begitu ya, itu tidak bagus untuk kualitasnya, sehingga sebelum dibekukan ini direbus terlebih dahulu sehingga semi masak begitu, baru dilakukan proses pembekuan. Kemudian yang paling banyak yang saat ini kita sering jumpai adalah produk olahan beku atau proses frozen product. Nah, ini adalah produk olahan yang diproduksi dengan menggunakan proses pembekuan dan dipertahankan tetap beku pada suhu minus 18 derajat Celcius sepanjang daripada rantai distribusi dan penyimpanannya. Produk olahan beku udang ini dapat berupa udang tempura, bola-bola udang, siomay udang, udang gulung, gyozé, shrimp tofu, dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat berbagai macam produk olahan udang ya, yang pastinya ketika kalian ke supermarket gitu ya, kalian sering menemui produk olahan beku dari udang tersebut. Kemudian ada juga terkait flavor udang. Jadi ketika kita membahas hasil samping ya, ada cangkang, kepala, itu kan kita tidak memakannya begitu ya, tetapi itu jangan langsung dibuang, karena ternyata bagian cangkang udang ini mengandung protein 25-40%. Kemudian juga menghasilkan kitin dan juga kalsium karbonat. Nah, dari sini ternyata masih bisa memberikan flavor ya, bisa memberikan flavor, di mana flavor ini merupakan bahan tambahan pangan yang dapat memberikan dan mempertegas daripada rasa dalam suatu makanan. Nah, kita lakukan proses pengolahannya gampang ya, tinggal dilakukan proses pengeringan, kemudian dilakukan proses penghancuran, hingga nantinya biasanya anak-anak itu kalau penelitian dilakukan proses pengeringan dengan menggunakan spray dryer, sehingga nanti dihasilkan dari segi powder gitu. Nah, sedangkan kita beralih untuk diversifikasi produk udang untuk non pangan. Jadi kalau untuk non pangan ini cangkang ataupun kepala daripada udang ini biasanya digunakan untuk proses pembuatan kitin dan juga kitosan. Nah, cangkang udang ini kalau misalnya hanya dibuang begitu saja, ini ternyata bisa mencemari pastinya ya untuk lingkungan, sehingga dilakukan proses manfaatan begitu ya untuk aplikasi kitin dan kitosan ataupun untuk aplikasi yang lainnya, kosmetik, industri pangan, pertanian, maupun juga pengelolaan daripada lingkungan. Nah, kitin dan kitosan ini juga memiliki
memiliki aplikasi yang nantinya bisa untuk water treatment, agriculture, tekstil, ataupun juga untuk suplemen makanan itu sendiri. Proses daripada teknologi untuk pembuatan kiting dan kitosa ini kita kenal dengan 3 tahapan proses utama ya. Ada dalam pembuatan kitin ini kita ada proses deproteinasi, kemudian ada demineralisasi dan juga dekolorisasi. Kemudian itu akan menghasilkan dari kitinnya saja. Untuk menghasilkan kitosanya kita butuh proses yaitu deasetilasi, yaitu proses untuk pemutusan gugus asetilnya sehingga kita dapatkan untuk kitosa. Jadi dapat itu simpulkan untuk diversifikasi daripada udang ini sendiri, kita bisa memanfaatkan udang tersebut baik untuk pangan maupun juga untuk non pangan, dan dimana kesemuanya ini akan mampu untuk meningkatkan nilai jual daripada komoditas udang itu sendiri. Begitu dari Bu Dwi, semoga bermanfaat untuk topik pada hari ini. Terima kasih, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.